Saya melihatnya. Cepat tangkap wartawan sialan itu. Momo, lari. Lari. Cepat tangkap wartawan sialan itu. Berhenti. Cepat berhenti. Berhenti. Cepat kejar dia. CEO tiba-tiba datang untuk inspeksi malam ini. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan CEO bertemu dengan ibu dan anak pembuat onar ini. Cepat ayo pergi. Kamu Jiang Jianshen, Jiang Group ini. Memang pedagang yang tidak punya hati dan tidak bermoral. Momo. Momo kamu tidak apa-apa. Ibu aku jatuh. Momo. Momo. Momo sayang. Momo. Momo. Momo sayang. Momo. Presiden Jian, jika kami menemukannya, mohon jangan terlalu marah. Aku tidak akan melepaskannya. The film was translated Ibu. and narrated by M Media. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Momo. Tadi kamu lari kemana? Kamu tahu tidak betapa takutnya ibu. Biar ibu periksa sebentar. Wanita ini benar-benar salah mengira putra kandungnya sendiri. Namun, mengapa aku merasa aura di sekitarnya terasa sangat familiar? Lupakan, abaikan saja dia. Papa bilang jangan pedulikan orang asing. Wanita apa yang sering kamu lakukan? Maafkan ibu Momo. Ini semua salah ibu. Mulai sekarang ibu akan melindungimu. Tidak akan pernah lagi. Ibu membiarkanmu menderita. Apakah seperti ini rasanya memiliki seorang ibu? Sising, di usia semuda ini, kamu sudah belajar. Kabur dari rumah. Di tengah malam, kamu bahkan lari ke tempat berbahaya seperti ini. Bagaimana biasanya aku mengajarimu? Presiden Jian, Tuan muda mungkin hanya terlalu. Tuan muda, saya juga tidak berdaya untuk membantu hari ini. Paman aneh, siapa kamu? Paman ini. Mengapa dia terlihat sangat mirip denganku? Presiden Jing, seorang ayah tunggal yang membesarkan anak, kemungkinan besar akan menghadapi konflik pengasuhan yang lebih berat. Anda harus tidak terlalu ketat. Dan lebih menunjukkan perhatian pada tuan muda. Sising, ini salah papa karena sibuk akhir-akhir ini. Dan tidak punya waktu untukmu. Mari kita lupakan kejadian hari ini. Di masa depan, kamu tidak diizinkan pergi tanpa pamit lagi. Mengerti? Papa akan khawatir. Matahari pasti terbit dari barat. Presiden Jian benar-benar tersenyum. Presiden Jian. Presiden Jian dari Jian Corporation. Nah, kamu kabur dari rumah sekali. Dan sekarang kamu bahkan tidak mengenali ayahmu sendiri. Tidak mungkin. Orang ini sebenarnya adalah orang yang ingin dibongkar oleh ibu. Si El berhati hitam itu. Kamu mencari ibu. Ibu mana yang kamu cari? Ini gawat. Jika aku membiarkan pria jahat itu menemukan ibu, maka ibu akan berada dalam bahaya. Aku sama sekali tidak boleh memberitahunya apapun tentang ibu. Tidak mungkin nenekmu lagi yang mengatur pasangan nikah untukku kan? Benar sekali. Sepertinya putra pria jahat ini terlihat persis sepertiku. Kalau begitu, aku akan pulang bersamanya. Di rumahnya, aku akan mencari bukti untuk melawan Jian Corporation. Dengan begitu aku bisa membantu ibu membongkar mereka. Nah, bukankah kamu selalu membenci wanita-wanita itu? Kenapa kamu memanggilnya ibu secara langsung kali ini? Aku. Papa, aku sedikit lapar. Ayo cepat pulang ya. Nah, kamu yang paling sulit dipuaskan. Apartemen Qiaolinge. Momo sayang, cuci tanganmu dulu. Ibu akan memasak untukmu. Tempat ini terlalu kumuh. Aku tidak terbiasa tinggal di sini. Momo, apa kamu mencoba membangkang? Ibu tahu. Kamu meremehkan ibu. The film was Bukan? translated and narrated Beraninya by M kamu Media. meremehkan ibu. Momo,
Ibu tahu. Ibu tahu kamu menderita karena mengikuti ibu. Tapi, ibu berjanji padamu. Ibu pasti akan bekerja keras. Agar Momo bisa tinggal di villa besar segera. Mengerti? Apakah seperti ini rasanya memiliki seorang ibu? Sising, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu adalah putra Jian Jianshan. Begitu kamu kembali ke keluarga Jian, kamu sama sekali tidak boleh memaafkan wanita dan kurang ajar itu. Ayo makan sayang. Makanan hari ini tidak memenuhi standarku. Untuk makan malam aku hanya makan daging sapi wagi Australia, kepiting raja Hokkaido, dan lobster Maladewa. Makan saja makananmu. Enak, sangat lezat. Namaku Momo. Ibuku adalah Kiao Lingye. Sising. Ayahku adalah Dian Jianshan. Kami adalah saudara kembar kandung yang terpisah, dan mereka berdua adalah ayah dan ibu kita. Ibu itu baik, papa itu jahat. Ibu memang sangat baik. Lalu dalam hal apa-apa jahat, aku beritahu ya, ada skandal di dalam Jianggrow, mengganti produk berkualitas dengan yang rendah, menipu konsumen. Berdasarkan pengetahuanku tentang papa, ini pasti tidak benar. Meskipun dia dingin dan sombong, dia pasti orang baik. Mungkinkah ada yang sengaja menjebat papa? Karena begitu keadaannya, kita berdua harus menyusun rencana pertempuran. Tujuan pertama adalah memfasilitasi rekonsiliasi ibu dan papa. Tujuan kedua adalah menyelidiki siapa sebenarnya yang membuat masalah di balik layar Jiang Corporation. Setuju. Tapi kita masih belum tahu kenapa ibu dan papa berpisah. Apakah perpisahan mereka karena campur tangan orang jahat? Oleh karena itu, aku sarankan agar kita selidiki dengan jelas dulu. Dan untuk sementara jangan beritahu mereka tentang masalah ini. Pemikiran kita sama. Aku sarankan kita kembali ke ibu dan papa dulu. Dengan cara ini, kita bisa memanfaatkan kedekatan kita dengan ibu dan papa. Tingkat kedekatan untuk mempermudah tindakan kita. Setuju? Ngomong-ngomong, jangan lupa gunakan kartu hitam papa untuk memenuhi kebutuhan ibu. Belikan dia makanan, minuman, dan barang-barang berguna. Jangan sungkan sama sekali. Ini adalah hutang papa pada ibu. Lanjutkan. Ayo pergi. Tunggu. Permisi. Ayo beri jalan. The film was translated and narrated by Tidak ada lagi orang yang bisa naik. Ini kelebihan muatan. Siapa ini? Bahkan membawa anak. Wawancara sekretaris CL. Sungguh konyol. Hari ini adalah untuk memilih sekretaris, bukan untuk memilih pengasuh. Keluar. Cepat turun. Turun. Tunggu. Keluar. Keluar. Tidak. Sikap macam apa ini? Apakah CL Jiang Group ini benar-benar sepopuler itu? Tentu saja. Papaku adalah bujangan berlian. Sayang. Bagaimana kalau ibu rasa kita lupakan saja untuk hari ini? Ini, ibu selalu merasa pengaturan ini sepertinya agak tidak bisa diandalkan. Ibu, bagaimana kita bisa melupakannya begitu saja? Karena kita sudah di sini, kita harus mencobanya. Semoga berhasil, Ibu. Kamu pasti bisa mendapatkan posisi sekretaris CL. Tapi kita tidak bisa naik lift. Ibu, ikutlah denganku. Ibu, yang ini tidak ramai. Ayo naik yang ini. Tapi di situ tertulis khusus CL. Bisakah kita benar-benar naik ini? Tentu saja bisa. Cepat masuk. Ini adalah lift barang. Apakah CL juga barang kargo? Dia benar-benar lintah darat. Bahkan lift barang pun semewah ini.
Tapi sayang, bagaimana kamu bisa begitu akrab dengan tata letak Jiang Financial Group? Aku. Agar ibu bisa menyelidiki kasus ini dengan lancar. Aku diam-diam menyelidiki tempat ini. Kamu benar-benar anak ibu yang baik, tapi kamu tidak boleh melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Tapi anehnya, siapa yang menggunakan lift ini hari ini? Lintah darat seperti Jiang Jianshen, tapi masih ada begitu banyak orang yang berebut untuk menjadi sekretarisnya. Mereka bahkan mendorong ibu sampai ke pantry. Mencuri barang. Pria yang sangat tampan. Sayang sekali dia sebenarnya pencuri kecil. Kamu adalah. Saya di sini untuk wawancara, untuk posisi sekretaris Jiang Jianshen. Kamu dari Jiang Group. Jiang Jianshen ini benar-benar bajingan. Kamu kenal Jiang Jianshen? Di permukaan, dia pengusaha yang luar biasa. Tapi di belakang layar, dia hanyalah lintah darat yang mengeksploitasi karyawannya. Lihat dirimu, bukankah kamu juga berpakaian dengan rapi? Tapi kamu dipaksa oleh Jiang Jianshen untuk datang ke pantry mencuri makanan. Apakah dia tidak membayarmu gaji? Papa, aku ingin makan biskuit susu Wansai. Pergi ke dapur dan ambil sendiri. Aku tidak tahu di mana pantry-nya. Aku tidak akan menerimanya. Aku ingin papa yang mengambilnya sendiri, agar rasanya enak. Ini sangat memalukan. Memikirkan bahwa saya seorang CEO yang bermartabat, harus datang untuk mengambil biskuit susu Wangsai. Sepertinya, kamu punya cukup banyak keluhan tentang Jiang Jianshen ini. Tentu saja. Biar saya beritahu Anda, The film was Jiang Jianshen ini translated and terlihat sopan di narrated by permukaan. M-Media. tapi kenyataannya di belakang layar, dia hanyalah orang yang gila uang. Tentara bayaran, pelit suka memotong anggaran, dan sampah masyarakat yang tidak bermoral kaya, tapi tidak punya hati. Itu membuat saya sangat marah. Pokoknya, kejahatannya terlalu banyak untuk dicatat. Saya masih harus pergi wawancara. Saya berhenti bicara dengan Anda untuk saat ini. Halo Presiden Jiang, saya di sini untuk wawancara. Untuk posisi sekretaris Anda saya Kiao Lingyi. Kiao Ling Yi. Kamu. Anda Presiden Jiang. Binatang berwajah manusia. Mulut manis tapi hati busuk. Lintah darat berhati hitam. Salah paham. Presiden Jiang, ini semua hanya salah paham. Sebuah kesalahpahaman. Mengapa saya merasa bahwa Nona Kiao menganggap saya sebagai musuh? Karena kamu sangat membenci Jiang Financial Group milik saya. Begitu besar. Mengapa kamu masih datang untuk melamar posisi sekretaris saya? Aku. Mulut bodoh cepat cari alasan. Apa sebenarnya niatmu? Presiden Jiang. Ini benar-benar salah paham. Bagaimana bisa kebetulan sekali orang yang saya kritik ternyata adalah Jiang Jianshen sendiri. Jika dia mulai mencurigai saya, maka menyelidiki kebenaran akan jauh lebih sulit. Kesalahpahaman macam apa? Mengenai saya sebenarnya punya keunikan tersendiri.
Yaitu, semakin saya mengagumi seseorang di dalam hati, semakin saya tidak bisa menahan diri untuk mengkritik mereka. Saya hanya terlalu mengagumi Anda. Itulah sebabnya saya mengucapkan pernyataan yang bertolak belakang itu. Anda tidak tahu. Sudah berapa kali untuk masalah ini, saya berkonsultasi dengan seorang psikiater. Lanjutkan karanganmu itu. Saya tidak mengada-ada. Saya benar-benar tidak mengada-ada Presiden Jiang. Lihatlah Anda. Anda muda dan menjanjikan. Di usia semuda ini, Anda telah mengembangkan seluruh Jiang Group menjadi konglomerat terkemuka di Provinsi Selatan. Kekaguman saya pada Anda ibarat air sungai yang bergejolak tiada henti dan tak kunjung usai. Mengapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Apa yang terjadi? Momo tadi jelas-jelas menunggu saya di luar. Bagaimana dia tiba-tiba muncul di kantor Jiang Jianshen? Ibu, kenapa ibu ada di sini? Apakah kalian berdua saling mengenal? Asing. Akrab. Akrab. Asing. Apa sebenarnya yang terjadi? Momo dan saya, Ibu dan aku. kami sama sekali tidak akur. Kami sama sekali tidak akur. Begini ceritanya. Tadi saat saya sedang di lantai bawah, membeli es krim, saya melihat anak ini dan dia tampak cukup ramah. Jadi saya mengobrol dengannya sebentar. Maman. Pertama sengaja mendekati putra saya, lalu mencoba menarik perhatian saya. Sepertinya para wanita yang diatur oleh ibu saya untuk merayu saya menjadi semakin canggih dalam metode mereka. Seseorang kemari, bawa wanita dengan niat tersembunyi ini dan usir dia. Jangan sentuh ibu. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jangan bertindak melanggar hukum. Halo asisten presiden. Apa? Apa? Apa yang sedang terjadi? Saya sama sekali tidak mempekerjakan wanita ini. Presiden Jian, baru saja Tuan Muda dengan sangat serius menginstruksikan kami bahwa Nona Kiao adalah. Bukankah Anda baru saja berada di koridor? Bagaimana Anda tiba-tiba sampai di kantor Presiden Jian? Tuan Muda, bukankah kamu baru saja berada di kantor presiden? Mengapa kamu keluar begitu cepat? Apa? Mungkinkah? Aku punya saudara kembar. Pantas saja dia tidak mengenaliku. Aku bukan anaknya. Setelah kamu menyingkirkan semua kemungkinan lain, apapun yang tersisa tidak peduli betapa mustahilnya. Pasti adalah kebenaran. Aku punya saudara kembar. Tuan Muda yang mana? Ini adalah putra dari C.E. Jian, Tuan Muda dari Jiang Group kita. Ibu jangan khawatir. Nanti akan aku jelaskan detailnya. Kata-kata Tuan Muda sekarang lebih efektif daripada kata-kata saya. Saya sudah bicara. Usir wanita ini. Ayah, tolong jangan. Aku suka bibi ini. Aku ingin dia tetap di sini. Aku mohon ayah. Ayah yang terbaik. Sejak lahir Sising memiliki kepribadian yang pendiam sama seperti saya. Saya tidak menyangka akan ada saatnya ketika dia akan begitu dekat dengan saya. Lupakan saja. Dengan saya mengawasi wanita ini, dia tidak akan bisa menjalankan rencana apapun. Kalau begitu, kamu boleh tinggal untuk sementara waktu. Namun, ada masa percobaan 3 bulan. Jika saya menemukan sesuatu yang mencurigakan tentangmu, kamu akan segera dipecat. Dimengerti CEO Jiang. Tenang saja. Mulai sekarang, saya akan mengikuti setiap instruksi Anda. Saya akan melayani Anda dengan dedikasi penuh. Saya jamin Anda akan sangat puas. Sising. Tadi, mengapa kamu memanggil wanita ini ibu? Jangan sentuh ibu. Bibi ini adalah ibu paling sempurna dalam mimpiku. Sayang, Bawa Tuan Muda pulang untuk makan siang. Semoga berhasil ibu. Aku akan pergi mencari saudara kandungku dulu. Kiao Lingye. Kamu cukup banyak akal. Jangan berpikir bahwa dengan memanipulasi Sising, kamu bisa menikah ke dalam keluarga Jiang. Ciu Jiang, tolong pahami dengan jelas. Memang benar, saya membutuhkan pekerjaan ini, tapi saya di sini untuk bekerja. Mengenai Anda, saya sama sekali tidak tertarik. Sebaiknya memang begitu. Saya hanya hari ini, demi Sising, mengizinkanmu tinggal untuk sementara. Jangan sampai saya menangkapmu melakukan kesalahan. Perasaan itu saling berbalas.
Di usia semuda ini, mengapa kamu menghela napas? Lobster yang paling kamu sukai. Baru saja dikirim lewat udara dari Australia. Papa, aku tidak sadar sebelumnya. Hidup yang kita jalani selama ini sangat membosankan. Matahari telah terbit dari barat. Apakah kamu berencana menjadi puitis, nak? Tempat ibu masih lebih baik. Papa, aku ingin mendengar cerita sebelum tidur. Saat saya berusia 5 tahun, saya sudah lama berhenti mendengarkan dongeng. Bagaimana kalau saya ceritakan tentang favorit saya, Raja Saham Wall Street? Bagaimana dengan itu? Pergi sana, pergi sana. Aku tidak ingin mendengar tentang Raja Saham. Benar. Ibumu secara nama, Kiao Shiki akan datang dalam beberapa hari. Aku tidak ingin wanita jahat itu kembali. Keluar. Anak yang memiliki ibu bagaikan harta. Anak tanpa ibu bagaikan sehelai rumput. Kehidupan keras di keluarga Jian. Aku tidak bisa tinggal di sini satu hari lagi pun. Bukankah ini kartu tambahan yang saya berikan kepada Sising kemarin? Kenapa saya tidak tahu kapan Sising melakukan pembelian? Putra saya sore The ini film was pergi berbelanja translated dan menggesek and kartu saya. narrated by Ya Presiden M-Media. Jian, sekitar pukul 4 sore ini, saya berada di mal anak perusahaan kita dan melihat Tuan Muda sedang berbelanja dengan asisten baru Anda. Tuan Muda sedang asik berbelanja. Jam 4 sore. Sising dan Kiao Lingye. Sepanjang sore saya bersama Sising. Bagaimana mungkin dia pergi berbelanja dengan Kiao Lingye? Lagi pula perilaku Sising baru-baru ini hampir seperti dia memiliki kepribadian ganda. Tindakannya terlalu aneh. Mungkinkah Sising? Jiang Sising berhenti di situ. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan mencari ibuku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Di mana kamu punya ibu? Apakah kamu akan mencari Kiao Shiki, wanita gila itu? Naik ke sini sekarang juga. Ibuku bukan Kiao Shiki. Seseorang, tuan muda telah kabur dari rumah. Kerahkan semua kekuatan. Pastikan untuk menemukannya dan membawanya kembali. Presiden Jian, ini adalah rumah Kiao Lingye. Saya sudah memperingatkan Kiao Lingye untuk tidak menargetkan putra saya. Saya tidak menyangka wanita ini menolak cara yang mudah hanya untuk dipaksa. Kiao Lingye, serahkan putra saya. Kiao Lingye, saya baru saja memperingatkanmu di perusahaan untuk menjauh dari putra saya. Saya tidak menyangka kamu begitu berani sampai menculiknya langsung ke rumahmu. Apa maksudmu menculik putramu? Ini jelas putra saya. Jiang Jianshen, apa yang merasukimu di tengah malam begini? Datang ke rumah saya untuk mencoba mengambil putra saya. Saya beritahu Anda, hati-hati, saya akan menelpon polisi sekarang juga. Saya akan katakan Anda menerobos masuk dan menculik anak-anak. Kamu, kembalikan dia kepada saya. Berhenti berdebat semuanya. Sebenarnya putra siapa kamu ini? Putra siapa sebenarnya kamu ini? Aku adalah putra kalian berdua. Tidak heran, saya merasa anehnya akrab. Tidak heran saya merasa anehnya familiar. Mungkinkah dia pria dari malam itu? Mungkinkah itu dia dari malam itu? Mongo, mengapa kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah putra kami berdua? Jelaskan dengan jelas kepada ibu. Tidak, aku tidak sengaja membocorkan kebenarannya. Haruskah aku memberitahu ibu dan papa? Tapi kita masih belum tahu. Kenapa ibu dan papa berpisah? Perpisahan mereka, apakah karena campur tangan orang jahat? Jadi saya sarankan, kita cari tahu kebenarannya terlebih dahulu.
Untuk saat ini, jangan beritahu mereka tentang hal ini. Ibu, apa kamu lupa apa yang ibu katakan padamu? Bahwa Presiden Jiang kehilangan anaknya. Dia sangat patah hati, sampai pikirannya terganggu. Dia menambil anak orang lain, dan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Ibu, demi betapa menyedihkannya dia, bersabarlah dengannya. Saya hampir lupa. Jiang Jianxin cukup menyedihkan. Mengapa wanita ini menatap saya dengan ekspresi itu? Papa, semua anak lain punya mama. Aku juga ingin satu. Dia bukan ibumu. Papa tidak tahu. Saat aku melihat Tante Kiao, aku merasa dia adalah ibuku. Jika Papa tidak mengizinkanku bersamanya, aku akan mati karena sedih. Anak bodoh, apa yang kamu katakan? Apa sebenarnya yang kamu berikan pada putra saya untuk menyihirnya? Kata-kata itu seharusnya ditanyakan oleh saya. Sudah larut. Ayo pulang dulu. Kita bisa membicarakan semuanya besok. Aku tidak mau. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku. Biarkan The ibu film pergi was ke rumah Papa. translated and narrated by M Media. Aku ingin kalian berdua tinggal bersama. Bagaimana mungkin saya tinggal bersama dengan orang gila seperti itu? Saya tidak ada hubungannya dengan wanita ini. Bagaimana mungkin saya bisa tinggal bersamanya? Betapa melannya bayi ini. Betapa menyedihkan masa kecil ini. Betapa melannya bayi ini. Baiklah, Baiklah, kalau begitu kita akan tinggal bersama. kalau begitu kita akan tinggal bersama. Mengapa saya merasa seperti telah ditipu? Mengapa saya merasa seperti telah ditipu? Harus dipaksa menikahimu. Oke. Mo. Dapo. Bantu ibu, ambilkan handuk untuk rambut saya. Oke. Oke ibu. Momo akhir-akhir ini sangat aneh. Dia bersikeras agar saya memanggilnya Dapau, anak yang belum genap 5 tahun. Dan dia sudah mengalami pubertas. Tolong panggil aku Dapau mulai sekarang. Harta karun besar ibu. Tolong panggil aku Dapau mulai sekarang. Harta karun besar Papa. Aku hanya suka nama panggilan ini. Dengan cara ini penyamaranku tidak akan terbongkar. Wanita ini Kiao Lingi. Memang beracun. Bagaimana bisa begitu dia datang? Semua kamar mandi di rumah rusak. Dan hanya yang ini yang bisa dipakai. Ayo mandi bersama ibu. Mengapa itu kamu? Kiao Lingi. Kamu benar-benar mencoba merayuku. Meskipun menganggap rencana Kiao Siki itu penting, yang lebih penting lagi adalah membiarkan Papa dan Ibu mengembangkan perasaan satu sama lain. Kamu penjahat. Kiao Lingi. Tunggu saja. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanda lahir Kiao Lingi. Bagaimana bisa persis sama dengan wanita itu dari masa lalu? Tapi bukankah Kiao Siki bilang bahwa dialah orangnya saat itu? Kamu. Mengapa kamu tidak mengenakan pakaian?
Kiao Lingye. Jika kamu tidak berniat mendekatiku, kenapa kamu masih di sini dan tidak pergi? Aku, bukan karena saya tidak ingin pergi. Hanya saja pintunya terkunci. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membicarakan saya? Kita mengunci papa dan ibu. Mereka tidak akan marah kan? Jangan khawatir. Pasti tidak. Papa dan ibu mungkin malah akan berterima kasih pada kita. Itu benar. Mungkin kita akan segera punya adik. Jika Paman Jing tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu bahwa seorang wanita benar-benar telah pindah ke rumah Jiing. Dulu aku berbohong dan mengatakan aku memberi Jianshin, seorang putra. Dan bahkan saat itu aku tidak bisa pindah ke sana. Bagaimana bisa setelah 1 malam? Papa dan ibu terlihat semakin seperti orang asing. Papa, ibu, bagaimana tidur kalian semalam? Dapao, kamu masih berani bertanya. Apakah itu kamu tadi malam? Presiden Jian, ibu kandung Tuan Muda telah kembali ke negara ini. Dia bahkan tidak menyapa, dan langsung menerobos masuk. Saya tidak bisa menghentikannya. Apa? Anak Jiang Jianshen ternyata memiliki ibu kandung. Dia benar-benar bajingan sejati. Dia bahkan sudah punya anak, tapi dia tidak menikah. Dari mana datangnya wanita penggoda ini? Mencoba merebut posisi ibu tiri putraku. Kiao Lingyi, Kiao Siki, bagaimana bisa itu kamu? Bagaimana bisa itu kamu? Kalian berdua saling kenal. Tentu saja. Kiao Siki, adikku yang terkasih. Bagaimana Kiao Lingyi bisa begitu dekat dengan ayah dan anak keluarga Jiing? Mungkinkah kejadian tahun itu telah terbongkar? Kalian bersaudara. Ya, Jianshen, dia bermain dengan pria sembarangan dan memiliki anak. Dia benar-benar mempermalukan keluarga Kiao. Dia diusir dari rumah oleh orang tuaku. Berhenti bicara omong kosong di sini. Dulu jelas-jelas kamu yang sudah bertahun-tahun berlalu. Mengapa kamu belum membuat kemajuan? Kamu bahkan berani mendekati priaku. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu benar-benar berani memukulku. Dulu kamu membiusku dan bersekongkol dengan ayahku serta ibumu itu untuk mengusirku dari rumah. Apa? Apa kamu pikir aku masih Kiao Lingyi yang membiarkanmu menindasnya? Kamu tidak tahu malu. Ayah Kiao. Di luar sana, oleh pria asing. Kamu membuat The film dirimu was hamil. translated Kamu telah and membuatku narrated kehilangan by muka. M-Media. Keluar dari rumah ini. Kak Siki, aku mohon padamu. Bisakah kamu meminta ayah untuk meminjamkan uang biaya pengobatan? Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Aku mohon. Wanita, tugasmu adalah melahirkan anak Jianshen. Entah kamu hidup atau mati, tidak ada yang akan peduli. Orang jahat. Jadi ternyata kamu yang menyakiti ibuku. Apa yang kamu panggil wanita itu? Mustahil. Anak ini, bagaimana mungkin dia tahu Kiao Lingyi adalah ibu kandungnya? Benar-benar mustahil. Kiao Siki. Sudah cukup. Aku sebelumnya memberimu rasa hormat demi anak itu. Tapi itu tidak berarti kamu bisa datang ke rumah keluarga Jiang dan membuat masalah. Kamu baik-baik saja. Saya tidak menyangka bahwa dia adalah ibu kandung anak Anda. Musuh benar-benar bertemu di jalan yang sempit. Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Presiden Jiang, sebaiknya Anda urus masalah keluarga Anda sendiri. Jising, Kiao Siki, saya beritahu kamu, tidak peduli bagaimana kamu memperlakukanku sebelumnya. Aku bisa melepaskannya. Tapi jika kamu menyentuh anakku, aku akan melawannya dengan nyawaku. Ada yang tidak beres. Mengapa Jiang Jianshen dan Kiao Siki sama-sama bilang kamu adalah putra mereka? Tidak heran Papa Jian bilang, aku terlihat seperti anaknya. Karena kamu adalah saudara perempuan wanita jahat itu. Wajar jika dua anak laki-laki terlihat mirip. Itu cukup umum.
Apakah benar begitu? Aku hampir saja membocorkannya. Untungnya aku pintar. Kiyosaki benar-benar kembali ke negara ini lebih awal dari jadwal. Sepertinya Momo dan aku harus mendahulunya untuk mengungkap kebenaran. Jika tidak, keluarga kita akan benar-benar hancur. Ya, tepat sekali. Ibu, tolong jangan marah lagi. Minumlah teh susu ini. Dapo, ibu minta maaf. Apakah ibu membuatmu takut hari ini? The film was translated Ibu and sudah menderita. narrated by M Media. Anak kita sangat baik. Ibu menyayangimu. Sayang, kamu harus ingat, kamu akan selalu menjadi harta paling berharga bagi ibu. Jangan biarkan pengaruh bibi jahat itu mulai hari ini memengaruhimu. Ibu, aku tahu. Kamu juga ibu terbaik di dunia. Wanita jahat itu berani menindas ibuku pagi ini. Papa bahkan tidak tahu. Kakak dan aku harus segera mengungkapnya. Ibu pergi bekerja. Sopir sudah di sini untuk menjemputku. Oke, Kakak, Apel, wanita yang pindah ke kediaman Jiang, adalah ibu kandung Sising. aku juga tidak menduganya. Aku pikir wanita itu sudah lama meninggal. Siapa sangka dia akan mendekati Jianshen dan pindah ke kediaman Jiing. Jika Jianshen tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, Saya awalnya berencana menunggu sampai Sising lebih besar sebelum membawamu kembali ke keluarga Jiang. Saya tidak menyangka Kiao Lingyi akan muncul entah dari mana. Tenang saja, demi ibumu. Paman, pasti akan membantumu menjadi nyonya besar keluarga Jiang. apakah kamu berencana untuk Pengakuan paksa. Jiang Jianshan selalu menjaga putranya dengan ketat. Dalam beberapa hari, akan ada pertemuan tahunan Jiang Group. Aku akan memasukkan laporan tes paternitas, lalu mengumumkannya di tempat. Kemudian aku akan membuat media memberikan tekanan. Di bawah tekanan opini publik, Jiang Jianshan harus menikahimu. Terima kasih Paman Jiing. Aku berterima kasih atas nama ibuku. Wanita bodoh, jika bukan karena untuk mendapatkanmu, agar menikah dengan Jiang Jianshan, untuk membantuku merebut kendali Jiang Group, aku tidak akan mempedulikanmu. wanita jahat itu berikan bantuan. Paman Agung akan membuat tes DNA palsu. Kita harus bertindak lebih dulu. Kita akan mengungkapkan tes DNA yang asli di rapat tahunan perusahaan ayah. Tepat sekali. Kamu bertanggung jawab atas ayah. Aku bertanggung jawab atas ibu. Misi selamatkan keluarga dimulai sekarang. Segalanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Presiden Jiang, hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan mantan istri atau mantan pacar Anda? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak perlu menjelaskan kepada saya. Aku harus menjelaskan dengan jelas. Ini menyangkut citra pribadiku. Kiao Shiki membius dan menjebakku saat itu. Tapi aku sama sekali tidak menyukainya. Jadi aku menyimpan anaknya, memberinya sejumlah uang, dan mengirimnya ke luar negeri. Selain itu, kami tidak memiliki hubungan apapun. Maksud Anda, dia membius dan merancang hubungan satu malam dengan Anda. Kapan itu terjadi? Dan di mana? 6 tahun lalu, saat itu, di Hotel Yumshan, kamar 60 sekian. Hotel Yunshen. 60. Jianshen. Apa yang kalian berdua bicarakan? Apa yang ingin kamu katakan? Mungkinkah kamu pernah ke Hotel Yumshan? Mungkinkah pria dari malam itu adalah dia? Aku. Kiao Lingyi, kamu masih belum menyerah, mengejarku sampai ke perusahaan untuk mendekati ayah kandung putraku. Kamu benar-benar hebat. Keluar. Kamu tidak diterima di sini. Jianshen, apa kamu lupa saat aku melahirkan putra kita? Aku hampir mati karena persalinan yang sulit, dan sekarang kamu, hanya demi wanita penggoda sepertinya, memperlakukanku seperti ini. Kiao Shiki, singkirkan wajahmu itu. Wanita berhati ular dan kalajengking sepertimu, dan pria di sampingmu itu. Saya sama sekali tidak tertarik. Kamu memang melahirkan Sising, tapi kamu menggunakan tipu muslihat untuk naik keranjangku. Apa kamu pikir, posisi nyonya muda keluarga Jiang adalah sesuatu yang bisa kamu inginkan? Jianshen, kamu telah salah paham padaku. Aku berpikir bahwa pertemuan tahunan Jing Group akan segera tiba, dan aku ingin membawa putra kita.
Apa urusannya rapat tahunan Jiang Group denganmu? Bagaimanapun aku adalah ibu kandung Jising. Bahkan jika kamu membenciku, aku tetap melahirkan anak untukmu. Aku pantas mendapatkan penghargaan atas usahaku, bukan? Setelah kali ini, jika kamu masih membenciku, aku akan kembali ke luar negeri dan tidak akan pernah mengganggumu lagi. Sekali lagi, jangan menggangguku lagi di masa depan. Untuk pertemuan tahunan ini, aku juga telah menyiapkan kejutan untukmu. The film was translated and narrated Untungnya by aku sudah Media. sembuh dari kemandulanku. Pada pertemuan tahunan ini, aku harus memberi Jianshin anak lagi dan menendang Qiao Lingyi keluar sepenuhnya dari permainan. Selesai. Rapat tahunan perusahaan ayah. Tinggal beberapa hari lagi. Ayo kita kirim untuk tes DNA. Hasilnya akan keluar tepat waktu. Kita masing-masing akan melakukan satu untuk mencegah wanita jahat itu mengutak-atiknya. Opti. Kakak kini. Apa yang dia lakukan di sini? Permisi. Anak itu tadi. Apa yang dia inginkan darimu? Hanya seorang anak berusia 5 tahun. Dia sebenarnya khawatir dia bukan anak kandungku dan bersikeras melakukan tes DNA. Apa? Sejujurnya padamu, anak itu tadi adalah putraku. Aku sebelumnya sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri dan tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya. Dia sedang mengamuk padaku, mengatakan dia ingin tes paternitas, hanya agar aku membujuknya. Apakah itu benar? Lihat, ini adalah foto keluarga kami bertiga. Jadi apakah kita masih melakukan tesnya? Ya, hanya untuk membuat anak itu senang. Tapi anak itu ceroboh. Dia tidak sengaja mengambil rambut pelayanku. Gunakan ini sebagai gantinya. Qiao Lingyi, kamu menyuruh putramu datang ke rumah sakit. Besok aku akan membiarkan semua orang melihat siapa ibu kandung putra Jianshin yang sebenarnya. Presiden Jian, persis seperti 6 tahun lalu, kami hanya menemukan bahwa wanita dari malam itu bermarga Qiao. Mungkinkah? Apakah Anda curiga bukan Qiao Shiki malam itu? Terus selidiki. Fokus pada 6 tahun lalu. Dan apa yang dilakukan Qiao Lingyi saat itu? Adik, kapan laporan kita akan dirilis? Rapat tahunan akan segera dimulai. Jangan khawatir adik kecil. Kamu masuk duluan untuk menemui ibu dan ayah. Aku akan tetap di pintu masuk dan menunggu laporannya. Aku akan segera masuk begitu mendapatkannya. Lalu kita bisa membuat ibu dan ayah saling mengenali di depan umum. Dan kemudian mengalahkan wanita jahat itu. Baiklah, hati-hati kakak. Ayah, ibu, kalian berdua adalah apa yang disebut semua orang, pria tampan dan wanita cantik. Pasangan yang serasi bukan? Halo, bolehkah saya bertanya kapan laporannya akan dikirim? Saya sangat membutuhkannya dengan segera. Jangan khawatir Tuan Muda. Dalam 5 menit lagi, saya jamin itu akan dikirimkan kepada Anda. Tuan Muda, perjamuan akan segera dimulai. Mengapa Anda masih di pintu masuk? Jika Anda tidak segera masuk, Presiden Jiang akan cemas. Ayo pergi. Saya akan mengantar Anda ke dalam. Aku tidak masuk. Tuan Muda, hari ini adalah acara penting. Ayo pergi. Jangan masuk. Tentu saja. Aku adalah ibu dari putra Presiden Jing. Konyol. Pamar dengan menggunakan putraku. Setelah rapat tahunan selesai, saya akan segera membawa Momo pergi. Mengenai penyelidikan Jiang Corporation. Setelah Momo aman, Jiang Jianshin, dan masalah dengan Qiao Shiki, kita akan urus nanti. Qiao Lingyi, jangan bermimpi malam ini. Untuk panjat sosial demi jati nyonya besar, saya tahu semua yang telah kamu lakukan. Saya bukan perahu jerami. Jangan arahkan semua panah Anda kepada saya. Kamu. Nona Qiao, laporannya sudah tiba. Wanita, tunggu saja sampai kamu dipermalukan. Sungguh membingungkan. Ini adalah satu-satunya putraku.
bernama Jiang Sising. Halo Tuan Muda. Jianshan, Siki telah melahirkan satu-satunya darah daging bagi keluarga Jian. Menurutku, mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk meresmikan pernikahan kalian berdua? Presiden Jian, saya telah membawa Tuan Muda kembali. Bagaimana bisa ada dua Tuan Muda? Kakak, bagaimana hasilnya? Jangan khawatir adik, hasil tes DNA aku akan The segera film tiba. was Apakah punya musuh translated rahasia? and narrated by M Media. Ibu papa, Apa yang terjadi di sini? ibu aku dan adikku adalah kembal. Kamu melahirkan kami berdua. Itu benar ibu. Kami adalah Aku ini ibumu. Dulu saya mengalami persalinan yang sulit di rumah sakit. Dokter bilang hanya satu yang selamat. Sekarang kalian berdua ada di sini. Ini luar biasa. wanita jahat. Kamu bukan ibuku. Kiel Siki, kamu pasti sudah gila. Momo adalah anakku. Yang mana Momo? Ibu aku Momo. Ibu aku juga putramu. Aku punya hasil tes DNA-nya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan khawatir. Semuanya ada dalam kendali saya. Tidak ada yang tahu bahwa aku dan kakakku adalah kembal. Satu tinggal bersama papa, satu tinggal bersama ibu. Kami baru saja dipertemukan kembali secara kebetulan. Wanita jahat, kamu mencuri identitas ibu kami. Hanya untuk memaksa papa menikahinya. Itulah sebabnya kami berdua diam-diam melakukan tes DNA. Mungkinkah malam itu? Mungkinkah malam itu benar-benar kamu? Benarkah itu kamu? Ya Tuhan. Drama keluarga kaya macam apa ini? Ibu kandung dari tuan muda keluarga Jiing. Ternyata orang lain. Kiasiki ini. Jika dia benar-benar berbohong, itu akan sangat mengerikan. Tepat sekali. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kia Lingyi. Apa sebenarnya yang kamu gunakan untuk menyihir putra saya dan Jianshen? Jising. Aku ini ibumu. Wanita jahat, aku bukan putramu. Berhenti berbohong. Tertulis jelas di sini. Bagaimana mungkin? Bapak Ibu. Apa artinya ini? Artinya, Jiang Jianshen adalah ayahmu. Tapi kamu dan Kiao Lingyi tidak ada hubungan darah. Kamu bukan anak kandungnya. Mungkinkah dia benar-benar putra Kiao Siki? Laporan DNA Siki menunjukkan dia dengan Shixing. Mereka adalah ibu dan anak. Kiao Lingyi. Saya tahu kamu membenci saya. Saat orang tua kita mengusirmu dari rumah, saya tidak membelamu, tapi kamu justru bermain gila dengan seorang pria. Dan sepertinya saat itu, kamu yang berada di rumah sakit, yang mencuri anak saya, dan bahkan menyuap perawat untuk mengatakan bahwa anak saya yang lain telah meninggal. Hari ini kamu bahkan punya keberanian untuk mencoba menggunakan putra kandung saya demi mendapatkan status dan menikah ke dalam keluarga Jiing. Kamu sedang bermimpi. Jadi inilah kebenaran yang sebenarnya. Sungguh tidak tahu malu. Tepat sekali. Tidak, bukan begitu. Saya ingat dengan sangat jelas. Orang yang melahirkan anak kembar jelas-jelas adalah saya. Saya melahirkan anak-anak itu. Dokter, bukankah saya melahirkan anak kembar? Di mana anak yang satunya? Dia tidak berhasil. Perawat bilang saat itu bahwa satu anak tidak selamat. Mungkinkah? Mungkinkah kamu adalah bayiku? Seseorang kemari. Tangkap wanita licik ini untukku. Jangan sentuh ibuku. Aku akan lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan muda, berkas yang Anda minta sudah tiba. Laporan wanita jahat itu palsu. Aku punya salimannya di sini. Dari laporan penilaian yang asli. Aku dan kakakku membuat dua laporan terpisah. Aku sudah menduga sejak lama bahwa wanita jahat itu akan mengutak-atiknya. Kakak Neman pintar. Laporanku ditukar oleh wanita jahat itu. Konfirmasi hubungan darah. 6 tahun lalu. Itu benar-benar kamu. Lingye. Kamu bahkan melahirkan anak kembar untukku. Itu ternyata benar. Ibu kandung dari putra Presiden Jiing. Jadi anak yang satunya juga lahir darinya. Jika begitu kasusnya, Kia Siki menyebarkan rumor
6 tahun lalu. Hotel Yonshen kamar 601. Itu adalah kamu. 6 tahun lalu, aku sudah The film mencarimu. was translated and Kiao Shiki yang narrated by terus M menghalangiku. Media. Apakah kamu tahu bagaimana saya bertahan selama tahun-tahun ini? Malam itu, kamu menghancurkan seluruh hidupku. Ibu tunggu kami. Palsu. Semuanya palsu. Mereka semua menjebak saya. Pemalsuan. Jika kamu pikir itu pemalsuan, maka apakah kamu berani di depan semua orang untuk tes ulang? Semuanya bubar. Nanti, aku akan menyelesaikan perhitungan denganmu. Jianshin. Semuanya palsu. Tidakkah kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Pergi. Ibu. Maafkan kami. Kami tidak memberitahumu lebih cepat. Ibu. Kami tahu bahwa kamu menderita banyak ketidakadilan. Kami hanya ingin kamu bahagia. Jadi kalian berdua anak nakal. Sudah tahu segalanya sejak awal. Ibu jangan marah. Bagaimana mungkin ibu marah? Memiliki kalian berdua. Bayi-bayi yang menggemaskan ini. Ibu benar-benar sangat puas. Linge. Linge. Aku minta maaf. Saat itu aku juga dibius dan dijebak oleh seseorang. Aku benar-benar tidak tahu itu kamu malam itu. Tapi ini memang bukan alasan. Aku telah menyakitimu. Membiarkanmu dan Momo berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Kamu boleh memukul atau memarahiku sesukamu. Aku hanya ingin membawamu dan putra kita pulang. Agar keluarga kita bisa bersatu kembali. Ibu. Papa tahu dia salah. Bagaimana kalau ibu memaafkannya sedikit saja? Jika Anda bertanya kepada saya, kalian bertiga bersekongkol bersama. Saya bisa mempertimbangkannya. Tapi ini tidak berarti saya sudah memaafkan Anda. Selain itu, saya ingin membawa anak saya pulang untuk tinggal bersama saya. Itu benar. Aku ingin bersama ibu. Tidak masalah. Aku juga akan tinggal bersamamu. Apakah boleh saya? Jiang Jianshen, bersikaplah normal. Kiao Linge. Aku menyukaimu. Aku sadar kamu belum memaafkanku. Aku terlalu tidak sabar. Malam ini, aku akan tidur dengan Dapao dan Erpao dulu. The film was translated and narrated by M Media. Kiao Lingi, apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Kamu datang ke Jiang Corporation untuk menyelidiki bahan bangunan dan masalah kualitas di bawah standar. Bagaimana bisa Jiang Jiansen ini mengucapkan beberapa kata manis dan berhasil memikatmu? Ibu. Setelah bukti terkumpul kali ini, akankah kita bisa membongkar Jiang Corporation? Benar, Jiang Corporation ini memanfaatkan statusnya sebagai konglomerat utama di Provinsi Selatan
sebenarnya menggunakan bahan di bawah standar untuk menipu konsumen. Kita harus mengungkapkan tindakan mereka sepenuhnya kepada publik. Terlepas dari keterikatan emosional antara Jiang Jianshen dan saya di sini untuk menyelidiki kebenaran dan mencari keadilan bagi para korban. Jangan lagi dibutakan oleh emosi. Jalan untuk mendapatkan kembali istrinya masih panjang. Ibu, ada apa? Momo sayang. Kenapa kamu datang ke sini? Aku melihat lampu di kamarmu menyala, Ibu. Dan aku mengkhawatirkanmu. Ibu, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Momo sayang, apakah kamu ingat? Ibu pernah bercerita padamu tentang guruku. Aku ingat. Ibu berkata bahwa guru adalah orang yang paling mulas asir dan berbudi luhur. Ya. Saat itu, ibu diusir dari rumah keluarga, dan hanya guru yang bersedia membantuku. Beliau tampak begitu dihormati, namun beliau memperlakukanku dengan sangat baik. Jika bukan karena beliau, ibu benar-benar tidak tahu bagaimana ibu bisa bertahan melewati masa itu. Lalu di mana guru ibu sekarang? Guru ibu, karena suatu kecelakaan, meninggal dunia secara mendadak. Kecelakaan macam apa, Ibu? Ibu juga ingin tahu. Akibatnya setelah kepergian guru, ibu melakukan penyelidikan selama beberapa waktu, hanya untuk menemukan bahwa semua bukti sepertinya mengarah pada Jiang Corporation. Jadi ibu mengajakku menyelidiki. Juga untuk mencari bukti. Benar. Namun jika pada akhirnya ditemukan bahwa pihak yang menggunakan bahan di bawah standar dan menyebabkan kematian guru adalah Jiang Corporation, atau bahkan ayahmu Jiang Jianshen. Momo sayang, menurutmu apa yang harus ibu lakukan? Ibu, jika ayah telah melakukan kesalahan, maka Momo akan menempatkan keadilan di atas keluarga. Apakah kamu tidak terlalu menyukai ayahmu Jiang Jianshen? Mengapa sekarang kamu berniat menempatkan keadilan di atas keluarga? Dan dari mana kamu belajar itu? Kata ini. Ibu jangan remehkan Momo. Momo tahu banyak hal. Baiklah. Ini salah ibu. Ibu, Momo memang sangat menyukai Papa. Tapi jika Papa melakukan kesalahan, dia juga harus mengakuinya. Momo sayang hebat sekali. Ibu bangga padamu. Ibu, haruskah kita menyelidiki bersama? Siapa sebenarnya yang melakukan kesalahan? Jika bukan ayah yang melakukan kesalahan, maka kita akan menyalahkannya. Ibu sangat setuju. Momo sayang kita pintar sekali. Di masa depan, kamu harus terus membuat keputusan cerdas bersama ibu. Oke. Ya, Kelompok bahan bangunan ini sama seperti sebelumnya. Segera selidiki secara menyeluruh. Catatan dari 3 pemasok kelas B. Aku ingin hasilnya segera. Presiden Jian, seseorang menyentuh komputer di ruang kerja Anda. Segera pulang ke rumah. Mungkin orang yang sudah lama ku selidiki akhirnya menunjukkan ekornya. Ya, tidak ada. Ayo pergi, ayah tidak ada di rumah. Sising sayang, apakah kamu benar-benar ingin menyelidiki bersama ibu? Itu benar, Ibu. Jika ayah benar-benar melakukan kesalahan, Sising ingin bersama kakak. Mengorbankan keluarga demi keadilan. Kasihan Jiang Jianshen.
Bayi Sising, kamu cukup mengesankan. Ibu, kamu dan adikmu teruslah mencari bukti. Aku akan berjaga di luar. Papa? Kamu sudah kembali. Sayang, apakah kamu merindukan papa? Ayo pergi, ikut papa ke ruang kerja. Papa, jangan pergi ke ruang kerja. Kenapa? Ada apa dengan ruang kerja? Menemukan pesanannya. Unduh dengan cepat. The film was translated and narrated by M Media. Sayang tentang buku ini. Kamu perlu tumbuh sedikit lebih besar. Sebelum kamu bisa memahaminya. Ya, Kenapa kamu kembali begitu cepat? Jiang Group sedang menghadapi gejolak akhir-akhir ini. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menanganinya. Gejolak yang dia sebutkan. Mungkinkah itu operasi ilegal? Yang terbongkar. Sepertinya saya harus terus menyelidiki. Ruang CL. Itu aneh. Bukankah Presiden Jiang pulang ke rumah? Mengapa pintunya terbuka? Nona Kiao. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya datang untuk menemui Jianshen. Karena dia tidak ada di sini. Saya akan pergi sekarang. Nona Kiao. Nona Kiao. Nona Kiao. Panggil ambulans. Untungnya saya mengambil foto beberapa dokumen itu. Begitu saya memberikannya kepada Om Jing, Jianshen akan menjadi milik saya. Meskipun Kiao Shiki bodoh, dia benar-benar membawa apa yang aku inginkan. Benar. Sebarkan informasi palsu untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Menemukan lokasi transaksi berikutnya. Ini tempatnya. Saya harap informasinya benar. Jadi wartawan yang menyelidikiku adalah kamu. Saya beritahu kamu. Sebaiknya kamu lepaskan saya. Ini penculikan. Om Jing. Wanita ini ada di sini untuk menghancurkan Anda jika dia tetap hidup. Anda tamat. Lebih baik bunuh saja dia. Selesaikan ini sekali untuk selamanya. Wanita ini memang merepotkan. Singkirkan dia. Baik. Papa Gawa. Ibu hilang. Apa maksudmu hilang? Ibu bilang dia pergi sebentar. Tapi kakak dan aku sudah menunggu lama. Dan dia belum kembali. Dia juga tidak menjawab teleponnya. Ada yang tidak beres. Mengapa dia berada di pabrik terbengkalai di pinggiran kota?
Presiden Jian. Malam ini orang-orang Jiang Gokian tiba-tiba pergi ke gedung pabrik tua yang terletak di pinggiran kota. Tampaknya banyak orang telah dikerahkan. Tidak baik. Momo. Sising. Ibu belum sempat menemanimu tumbuh dewasa. Kiao Lingye, kamu The tidak film boleh was membiarkan sesuatu translated terjadi padamu. and narrated by M Media. Kiao Lingye, kamu tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Jiang Jianshen. Sebenarnya saya percaya padamu. Hanya saja, saya harus menyelidikinya dengan jelas. Kiao Lingye, Jiang Jianshen. Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa yang menjalankan tempat ini? pergi sekarang. Lingye, bangunlah. Kiao Lingye, Cepat Pasin butuh perawatan darurat segera. Lingye, kamu belum boleh kenapa-kenapa. Kamu belum setuju untuk menghabiskan seumur hidup bersamaku. Sedang menjalani operasi. Papa, apakah ibu akan meninggal? Siapa yang mencelakai ibu? Aku bilang aku akan melindungi ibu. Jangan khawatir sayang. Ibu akan baik-baik saja. Papa pasti akan membalaskan dendam ibu. Apel. Orang itu belum mati. Dan bahkan diselamatkan oleh Jiang Jianshen. Kalian sekumpulan orang bodoh. Bagaimana kalian menangani masalah? Om Jing, jika Kiao Lingyi terbangun, bukankah kita akan ketahuan? Bertindaklah segera. Buat Kiao Lingyi menghilang selamanya. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah kondisi ibu sudah lebih baik? Apakah dia sudah baikan? Untungnya dia dibawa tepat waktu. Pasien sudah keluar dari bahaya. Sising Momo, kalian berdua pulanglah dulu. Aku akan tinggal di sini bersama ibu. Aku tidak mau. Aku ingin tetap bersama ibu. Aku juga. Aku ingin ibu melihatku. Segera setelah dia bangun. Anak-anak pintar. Kalau begitu aku akan mengajakmu keluar untuk membeli camilan malam. Oke. Baiklah, baiklah. Wanita inilah. Papa, aku tiba-tiba ingat. Aku lupa mengambil jam tanganku. Aku akan kembali untuk mengambilnya. Oke.
Mari kita tunggu adikmu di sini. Baiklah. Apa yang kamu lakukan pada mamaku? Kamu mencari mati. Kamu berani menyentuh istri dan anak-anakku. Siapa yang memberimu keberanian? Papa, orang jahat itu ingin membunuh ibu. 24 jam. Jaga bangsal ini secara bergantian. Tidak ada orang asing yang boleh mendekat. Ya, Sising, kamu baik-baik saja. Momo, kalian berdua tetaplah di sini bersama ibu. Papa akan segera kembali. Baiklah. Bicara. Siapa yang mengirimmu? jangan. Berhenti memukul. Saya akan bicara. Bicara. Siapa sebenarnya yang begitu berani? Baik. Jiang Guoqiang yang menyuruh saya melakukannya. Dia berkata, dia menyatakan bahwa Kiao Lingyi tahu terlalu banyak. Dia tidak boleh dibiarkan tetap ada. Tak disangka itu adalah dia, Jiang Guoqiang. Presiden Jian, mengenai penyelidikan yang Anda minta sebelumnya, mungkinkah itu dia? Selidiki dia. Periksa rekeningnya dari beberapa tahun terakhir. Koneksi. Keberadaan. Selidiki sampai kebenaran terungkap sepenuhnya. Ya. The film was translated and narrated by M. Aku minta Media. maaf. Aku terlambat datang. Lingye. Aku sadar. Kamu telah mencurigai. Mencurigai apakah aku menyembunyikan sesuatu darimu? Atau apakah aku menipumu? Namun meskipun aku mengetahui tujuanmu datang ke Jianggroup, tidaklah murni. Itu tidak akan ada artinya bagiku. Aku bisa melepaskan semua aset. Aku hanya butuh kamu tetap hidup. Lingye, kamu sudah bangun. Jiang Jianshen. Apa yang baru saja Anda nyatakan? Saya mendengarnya semua. Kiao Lingye, kamu dilarang bertindak sendiri di masa depan. Kamu membuat anak-anak dan aku sangat ketakutan. Namun, aksi penyelamatan heroik Anda kali ini memang cukup mengesankan. Seandainya aku tahu kamu bisa berada dalam bahaya seperti ini, aku akan selalu bertindak sebagai pahlawan. Setelah mengenal Anda begitu lama, bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa sosok yang bermartabat, Presiden Jianggroup, ternyata begitu banyak bicara. Jianshen. Saya sudah mengambil keputusan. Setelah saya keluar dari rumah sakit kali ini, Jangan terburu-buru menolakku. Nilai aku lebih jauh. saat saya keluar nanti, kita akan pulang bersama. Saya berniat untuk menjalani hidup yang stabil bersama Anda dan anak-anak. Baiklah. Keluarga kita, mulai sekarang, akan tetap bersama selamanya. Selain itu, hari itu, mengapa kamu pergi ke gudang sendirian? Awalnya, saya berasumsi dia mungkin orang yang jahat, tapi sekarang tampaknya Jiang Jianshen, bagaimana mungkin dia memotong kompas dan merugikan konsumen? Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Saya sebenarnya
The film was translated and narrated by M Media. Linge. Kita tidak cocok, mari kita putus Linge. Linge. Linge, buka pintunya. Mengapa kamu pergi begitu tiba-tiba? Aku perlu bicara denganmu. Tidak perlu bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Kita tidak cocok satu sama lain. Mari kita putus saja. Katakan padaku apa kesalahanku. Aku pasti akan berubah. Beri aku kesempatan lagi. Oke. Papa, kamu benar-benar punya nyali untuk bertanya. Mengapa ibu marah? Aku benar-benar tidak tahu. Papa, kamu seharusnya bercermin pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya perlu aku renungkan? Ibu, lihatlah dengan cepat. Papa ada di sana. Kiao Linge. Aku salah. Tolong maafkan aku. Pria yang sangat tampan dan sangat romantis. Jika aku pacarnya, aku pasti akan memaafkannya. Bukankah ini Presiden Jing? Linge. Tolong maafkan aku. Jiang Jianshen, kamu tidak mengecewakanku. Orang-orang yang kamu kecewakan adalah Clean Jiang Corporation. Aku punya batasan moral. Aku harap kamu bisa menyerahkan diri. Apa artinya ini? Mungkinkah dia berada di balik ini lagi? Jianshen, Kia Lingyi hanyalah wanita yang pin-plan. Dia sama sekali tidak punya tata krama dan sama sekali tidak mencintaimu. Sayalah yang paling mencintaimu. Jika aku mendengar kamu mengucapkan penghinaan lagi terhadap Kiao Linge, kamu dan keluarga Kiao, pindahlah dari Provinsi Selatan. Jing Jianshen, tunggu saja pembalasannya. Haruskah aku memberinya kesempatan untuk menjelaskan? Atau langsung menyerahkan bukti itu kepada Biro Keamanan? Linge bilang dia ingin menemuiku. Dan dia ada di hotel. The film was translated and narrated by M Media. Jianshen, Pergi. Jianshen, ini aku. Mengapa kamu bersikap begitu dingin padaku? Jiang Jensen dalam bahaya, cepat ke hotel. Pesan teks itu mengatakan, Jiang Jianshen dalam bahaya. Aku akan berbaik hati untuk terakhir kalinya. Setelah itu, aku akan membawanya ke pengadilan. Tidak. Lepaskan saya. Kiao Shiki. Kenapa dia ada di sana? Apa yang sedang kamu lakukan? Kiao Shiki. Kamu benar-benar berani mena-RJIT-kanku. Seret dia keluar. Kia Lingyi, kamu wanita. Kamu datang ke sini khusus untuk mengejek saya, bukan? Ini, apa yang terjadi? Dia membiusku. Lalu, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana bisa kamu tertipu oleh tipuan yang sama 2 kali?
Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kamu, lepaskan. Qiao Lingye. Kali ini benar-benar kamu. Jangan bergerak.